Shalom adik-adik. Selamat sore. Jumpa kembali di ibadah sekolah minggu online GKJ Kerten Surakarta bersama Kak Kesha dan Kak Riri. Hai adik-adik sekolah minggu terkasih, apa kabarmu hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, kakak senang sekali bertemu dengan adik-adik lagi. Karena kita mau angkat pujian satu anak Tuhan. Kita mau pujikan sambil tepuk tangan ya. Anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Nah, karena tadi kita sudah memujikan nama Tuhan, mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur buat setiap berkat, anugerah, dan kesempatan yang boleh Kau berikan bagi kami. Sehingga pada sore hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul bersama dengan teman-teman kami walaupun secara online di sekolah minggu pada sore hari ini. Kiranya Tuhan boleh sertai sekolah minggu pada sore hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami mau serahkan jalannya sekolah minggu ini hanya ke dalam tangan Engkau saja, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Nah, kita mau angkat pujian supaya kita tetap semangat memuji Tuhan. Kita mau pujikanku daki-daki. Jangan lupa pakai gerakan ya. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, kita mau kasih pujian yang terbaik. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang Raja Mulia. Nah, Kak Kesha, habis ini apa ya? Kayaknya sekolah minggu itu nggak cocok kalau cuma nyanyi aja Kak Riri. Kita juga butuh mendengarkan firman Tuhan. Betul.
Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita persiapkan hati kita adik-adik dengan memujikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita ini tersimpan dalam hatiku sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Firman Tuhan kali ini dibawakan oleh siapa ya Kak Kesya? Dengar-dengar sih sama Kak Utami nih Kak Riri. Ya, mari kita panggil Kak Utami. Yuk Kak Utami. Shalom adik-adik, selamat sore. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mau berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kalau pada sore hari ini Engkau sudah mempertemukan kami dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk itu tuntun kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik semua, saat ini kita mau menyaksikan pembacaan firman melalui tayangan video yang diambilkan dari Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Yuk kita saksikan bersama. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di
di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Bagaimana adik-adik? Semuanya pasti senang sekali ya. Semuanya pasti bersemangat. Kita sudah melihat tayangan video yang luar biasa yang menceritakan bagaimana pekerjaan Tuhan yang besar dilakukan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel dan pasukan Firaun yang tenggelam di laut Teberau. Nah, sekarang kita mau mendalami firman Tuhan ini. Siapa tokoh-tokoh yang ada di sana tadi? Ayo, siapa tahu? Iya, betul sekali. Ada tokoh Musa. Kemudian siapa lagi? Iya, bangsa Israel. Kemudian Firaun dan pasukannya. Dan tentu saja siapa? Tuhan Allah kita. Nah, sekarang kita mau belajar bersama-sama untuk mendalami apa yang menjadi keinginan Tuhan melalui firman ini. Dari firman Tuhan ini, kita sudah belajar beberapa hal. Kita lihat tokoh Firaun. Apa yang bisa kita lihat dari tokoh Firaun? Wah, sombong sekali dia, Mbak. Sombong sekali dia, Kak. Benar sekali. Meskipun dia memiliki kekuatan yang luar biasa, hebat, dengan kereta-kereta kuda yang gagah perkasa yang kuat, tapi akhirnya karena kesombongannya, karena merasa dia kuat, akhirnya dia sombong, dia memegahkan diri di hadapan Tuhan dan dia melawan Tuhan. Dan adik-adik bisa menyaksikan bagaimana akhir dari kehidupan mereka. Mereka akhirnya binasa. Betul sekali. Setiap orang yang mengandalkan kekuatannya dan melawan Tuhan, sombong di hadapan Tuhan, pasti mereka lambat atau cepat mereka akan menemui kebinasaan. Ya. Kemudian kita belajar juga dari tokoh Firaun ini apa? Tentang kemarahannya dan juga apa? Kebenciannya kepada bangsa Israel. Hati-hati ya. Hati-hati. Karena kebencian dan kemarahan itu juga akan membawa kepada kerugian bagi diri sendiri dan akan menghancurkan hidup kita.
Nah, sekarang Kak Utami mau tanya, siapa di sini yang masih merasa seperti ini? Mbak, aku jujur ya, aku tuh masih ada rasa benci loh sama temanku. Padahal firman Tuhan saat ini mengajarkan aku untuk tidak membenci. Karena kebencian, kemarahan, kesombongan akan mendatangkan apa? Kehancuran. Gimana caranya dong supaya aku bisa lepas dari rasa kebencian, kemarahan, kesombongan? Nah, kita belajar bersama, oke? Nah, kalau saat ini adik-adik masih memendam rasa itu, baik kepada teman, kemarahan kepada teman, kebencian kepada teman, sekarang kita selesaikan bersama-sama. Ya. Sekali waktu boleh bicara dengan orangnya, dengan temannya. Kenapa kamu membenci aku? Ya. Tapi kalau sudah diberitahu dan dia tidak mau mendengar, dia malah tambah membenci, kita jangan ikut-ikut membenci, tetapi kita harus tetap berusaha untuk menyelesaikannya. Dengan cara apa? Bawa dong di dalam doa. Bawa di dalam doa. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini temanku seperti ini loh Tuhan. Dia membenci aku Tuhan. Padahal aku ini baik sama dia. Tolong Tuhan, ampuni dia. Dan tolong juga aku, supaya aku bisa memiliki perasaan, memiliki rasa memaafkan. Dan akhirnya aku bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau udah berdoa seperti itu dan menyerahkan diri kepada Tuhan, sudah. Tetaplah berbaik hati kepada dia. Dan jangan lupa terus doakan. Karena yang bisa mengubah hati manusia, siapa? Tuhan. Baik. Sekarang ada lagi loh di situ dari sifat yang bisa kita pelajari. Ada ketakutan di sana. Ketakutan yang dimiliki oleh siapa? Bangsa Israel. Sebelum mereka sadar loh ya. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa karena mereka ya melihat tentara Mesir itu semakin mendekat kepada mereka. Mereka seakan-akan terjebak. Kalau mereka maju, ketemu apa? Laut Tebero. Kalau mereka mundur, ketemu siapa? Padang gurun. Dan akhirnya mereka bisa berjumpa dengan siapa? Berhadapan dengan pasukan Firaun. Mereka takut luar biasa. Tapi akhirnya mereka diberitahu oleh Musa dan mereka menyadari bahwa dengan memegang janji Tuhan, mereka tidak perlu takut. Dan sekarang kalau ada adik-adik yang merasa takut, bagaimana jalan keluarnya? Kalau kita takut, misalnya nih ya, ada mati lampu. Aduh, aku takut gelap, Kak. Aku takut gelap. Firman Tuhan mengatakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa. Seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel tadi, Dia menyertai bangsa Israel sampai kesudahannya. Demikian juga Tuhan pasti menyertai kita. Jadi, kalau adik-adik merasa takut, datang sama Tuhan, ya. Datang sama Dia dan katakan dengan jujur, Tuhan, aku merasa takut, tapi aku tidak mau dikuasai oleh rasa takutku. Karena ketakutan ini bisa membawa aku kepada kebinasaan juga. Aku mau percaya kepadamu. Aku mau percaya bahwa Engkau memegang janjimu dan Engkau memegang apa yang sudah Engkau katakan. Kalau Engkau berkata Engkau menyertaiku sampai pada akhir zaman, maka aku tidak perlu takut lagi. Katakan itu. Ya, undang terus Tuhan di dalam ketakutanmu. Maka lambat laun keberanian dari Tuhan itu yang akan menggantikan ketakutan kita semua. Amin adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Mari
kita bersama-sama bersyukur karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita sore hari ini. Amin. Hai adik-adik, gimana tadi firman Tuhan yang sudah kalian dengar? Pasti seru bukan? Sudah tidak ada lagi rasa takut dan benci ya di hatimu. Itu semuanya karena Tuhan Yesus. Sekarang kita mau persembahan. Kak Kesha, tolong dong kantongnya persembahan. Oke. Nah, sambil persembahan kita mau angkat pujian persembahan jatuh. Persembahan jatuh dari tanganmu, bila persembahan kepada Yesus. Jatuh, 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 jatuh dari tanganmu, bila persembahan kepada Yesus. Persembahan jatuh dari tanganmu, bila persembahan kepada Yesus. Jatuh, 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 jatuh dari tanganmu, bila persembahan kepada Yesus. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kalian hari ini. Kita mau beri yang terbaik sama Tuhan Yesus. Tunduk kepala dan lipat tanganmu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sore hari ini. Engkau memberkati persembahan ini, kuduskan dan sucikan persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Engkau memberkati setiap tangan yang terulur, kami yakin dan percaya berkat-Mu akan kembali berkali lipat atas kami. Engkau sendiri yang akan membuka tingkat-tingkat berkat atas kami. Tuhan, ampuni segala dosa yang mungkin terselip di dalamnya. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami boleh belajar dari tokoh Musa yang selalu mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati ibadah sekolah minggu dari awal pertengahan hingga akhir ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Kesha, nggak berasa ya ibadah kita mau selesai. Iya nih, soalnya kita terlalu asik kayaknya ya. Nah, adik-adik, karena kita udah mau mengakhiri sekolah minggu kita pada sore hari ini, yuk kita pujikan lagu sebagai akhir dari sekolah minggu kita pada sore hari ini dengan lagu berjudul Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.